Bangsa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam beratapan pemuda dan berkarir. 1. Bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. 2. Berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Dan 3. Menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928 itulah berbahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945 karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Keputusan Kongres Bahasa Indonesia tahun 1945 di Medan antara lain menyatakan bahwa bangsa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang sejak zaman dulu sudah dipergunakan sebagai bahasa perhubungan bukan hanya di Kepulauan Nusantara. Bahasa Melayu mulai dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad 7. Bukti yang menyatakan itu ialah dengan ditemukannya prasasti di kedudukan Bukit Brangka tahun 683 Palembang. Talang Tuo Brangka tahun 684 Palembang. Kota Kabur Brangka tahun 685 Jambi. Prasasti itu bertuliskan huruf Pelanagari berbahasa Melayu kuno. Periodisasi bahasa Indonesia. Perkembangan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia tidak terjadi dalam masa yang singkat, tetapi membutuhkan perkembangan pada beberapa abad lamanya. Agaknya terlalu sederhana mengatakan bahwa bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu Riau. Untuk mengikuti perkembangan bahasa Indonesia dari awal, ada baiknya kita mengetahui periodisasi bahasa Indonesia. Kali ini ada 3 poin penting yang akan saya bahas. Yang pertama, pada masa pra-kolonial. Yang kedua, pada masa kolonial. Dan yang ketiga, pada masa pasca-kolonial. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang yang pertama, yaitu pada masa pra-kolonial. Pada masa pra-kolonial, bahasa Melayu telah digunakan sebagai bahasa penghubung atau lingua franca yang digunakan di seluruh Nusantara. Sementara itu, bukti-bukti tertulis penggunaan bahasa Melayu dapat ditemukan pada tahun 680 Masehi, yakni penggunaan bahasa Melayu pada penulisan batu prasasti. 1. Prasasti ini ditemukan di Kedudukan Bukit pada tahun 683 Masehi, dan yang kedua prasasti ini ditemukan di Talang Tua pada tahun 684 Masehi, dan yang ketiga prasasti ini ditemukan di Kota Kapur pada tahun 686 Masehi, dan yang terakhir prasasti ini ditemukan di Kerang Birahi pada tahun 688 Masehi. Prasasti-prasasti tersebut merupakan prasasti peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa Melayu kuno merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh masyarakat pada zaman Sriwijaya. Dan yang kedua, pada masa kolonial. Pada zaman penjajahan Belanda, bahasa Melayu tetap digunakan sebagai bahasa penghubung masyarakat. Pada masa ini, banyak surat kabar yang diterbitkan dan ditulis pada menggunakan bahasa Melayu. Pada tanggal 28 Oktober 1928, saat diikrarkannya Sumpah Pemuda, bahasa Melayu diubah namanya menjadi bahasa Indonesia oleh seluruh pemuda di tanah air. Sehingga saat itu, bahasa Indonesia resmi menjadi bahasa persatuan dan bahasa nasional. Pada zaman penjajahan Jepang, pemerintah melarang menggunakan bahasa Belanda. Sehingga bahasa Indonesia digunakan dalam politik dan pemerintahan. Bahasa Indonesia juga digunakan sebagai bahasa pengantar dalam lembaga pendidikan serta untuk keperluan pengembangan iptek. Dan yang ketiga, pada masa pasca kolonial.
Pada masa pasca kolonial, ejaan Van Ophusen merupakan ejaan yang pertama kali berlaku dalam bahasa Indonesia yang ketika itu masih bernama bahasa Melayu. Dan ini dasar dan asal terbentuknya bahasa Indonesia. Setelah NKRI terbentuk dan diproklamasikan menjadi negara berdaulat, para ahli bahasa merasa perlu menyusun ejaan lagi karena tidak puas dengan ejaan yang sudah ada. Pada tanggal 19 Maret 1947, ejaan baru itu disusun dan selesai dan disebut dengan ejaan Republik atau lebih dikenal dengan ejaan Suwandi. Sejalan dengan perkembangan kehidupan bangsa Indonesia, kian hari dirasakan bahwa ejaan Suwandi lebih perlu disempurnakan lagi. Oleh karena itu, dibentuklah tim untuk menyempurnakan ejaan tersebut. Pada tahun 1972, ejaan itu selesai dan pemakaiannya diresmikan oleh Presiden Soeharto. Dan ejaan tersebut dinamakan dengan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Sudah menjadi rahasia umum bahwa bahasa Indonesia yang digunakan saat ini adalah bahasa Indonesia dengan ejaan yang disempurnakan. Sepanjang perjalanannya, ejaan dalam bahasa Indonesia mengalami berbagai perkembangan yang cukup signifikan, mulai dari penulisan, pengucapan, hingga penempatan tata letak bahasanya. Dalam perkembangannya, terdapat lebih dari 2 ejaan bahasa Indonesia yang digunakan oleh bangsa Indonesia yang hingga akhirnya berakhir pada bahasa Indonesia dengan ejaan yang disempurnakan. Berikut beberapa sejarah perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Yang pertama, Van Ophusen. Ejaan ini diterbitkan pada tahun 1901 dalam kitab Logat Melayu. Dipopuleri oleh Charles Adrian Van Ophusen dan dibantu oleh Muhammad Thaib Said, Sultan Ibrahim, dan Engku Nawawi, Sultan Makmur. Ejaan Van Ophusen ini banyak dipengaruhi oleh ejaan Belanda, sebab pada saat itu Indonesia masih dijajah oleh Belanda. Ciri dari ejaan Van Ophusen yaitu: yang pertama, huruf Y ditulis J, misalnya yang menjadi jam. Yang kedua, huruf U ditulis OE, misalnya bulan menjadi bolan. Yang ketiga, huruf C ditulis TJ, misalnya cinta menjadi jinta. Yang keempat, huruf KH ditulis CH, misalnya khidmat menjadi citmat. Yang kelima, huruf J ditulis DJ, misalnya jujur menjadi jujur. Yang keenam, huruf K pada akhir kata atau suku kata ditulis dengan tanda koma di atas atau petik tunggal, misalnya rakyat menjadi rakyat. Ejaan Republik atau ejaan Suwandi. Disebut ejaan Suwandi karena yang meresmikan ejaan ini adalah Raden Suwandi. Raden Suwandi merupakan Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan saat itu. Ejaan ini diresmikan pada tanggal 19 Maret 1947. Pengubahan dari ejaan Van Ophusen ke ejaan Suwandi agar terdapat kemudahan dalam penyederhanaan bahasa yang digunakan. Perubahan penting dalam ejaan Suwandi yaitu: yang pertama, gabungan huruf OE dalam ejaan Van Ophusen diganti dengan U dalam ejaan Republik, misalnya pintu menjadi pintu. Yang kedua, bunyi hamzah atau petik tunggal dalam ejaan Van Ophusen diganti dengan K dalam ejaan Republik, misalnya waktu menjadi waktu. Yang ketiga, kata ulang boleh diganti dengan angka 2 dalam ejaan Republik, tetapi harus diperhatikan pada bagian mana pengulangannya. Misalnya, bermain-main menjadi bermain-main. Tiga, ejaan pembaharuan. Ejaan pembaharuan dimaksud untuk menyempurnakan ejaan Suwandi berdasarkan
Surat Keputusan Menteri P dan K nomor 48 tahun 1956. Sayangnya ejaan ini urung diresmikan dalam undang-undang. Ejaan pembaharuan sering disebut ejaan Prijono Katopo, yaitu merujuk pada sosok Prijono sebagai salah satu penggagasnya. Ciri dari ejaan pembaharuan yaitu gabungan konsonan DJ diubah menjadi J. Yang kedua, gabungan konsonan TJ diubah menjadi TS. Yang ketiga, selain gabungan vokal I, AU, dan OI atau yang lazim disebut diftong ditulis berdasarkan pelafalannya, yaitu menjadi I, AU, dan OI. Misalnya, kerbau menjadi kerbau dan sungai menjadi sungai. 4. Ejaan Melindo atau Melayu Indonesia. Ejaan ini dibentuk pada tahun 1961. Ejaan ini didasarkan pada keinginan untuk menyatukan bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Indonesia dan Malaysia merupakan dua negara yang menggunakan bahasa Melayu dan ingin menyeragamkan ejaan dalam penggunaan bahasa dua negara tersebut. Sebagian besar perubahan pada ejaan Melindo sama seperti ejaan pembaharuan. Sayangnya, ejaan ini tidak dapat diresmikan karena adanya konfrontasi politik antara dua negara tersebut. 5. Ejaan LBK atau Lembaga Bahasa dan Kesusastraan. Ejaan ini disusun oleh Panitia Bahasa Indonesia Departemen P dan K. Ejaan ini dibentuk pada tahun 1967. Ciri dari ejaan ini adalah yang pertama, huruf TJ diganti menjadi C, huruf J diganti menjadi Y, huruf NJ diganti menjadi NY, huruf SJ diganti menjadi SY, dan huruf CH menjadi huruf KH. Yang kedua, huruf asing yaitu Z, V, dan F disahkan menjadi ejaan bahasa Indonesia. Hal ini disebabkan pemakaian yang sering digunakan. Ejaan ini juga tidak sempat diresmikan karena menimbulkan reaksi dari publik yang dianggap meniru ejaan Malaysia, serta keperluan untuk mengganti ejaan ini belum benar-benar mendesak. 6. Ejaan yang disempurnakan. Ejaan ini digunakan pada tanggal 16 Agustus 1972 yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Penetapan ini disertai dengan penerbitan buku saku ETD berwarna merah putih dan buku pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Ciri dari ejaan yang disempurnakan yaitu yang pertama, perubahan cara baca abjad dari A, baca, dam menjadi A, B, C, D, dan seterusnya. Yang kedua, kata majemuk ditulis terpisah, misalnya kereta api, kamar tidur. Yang ketiga, akronim yang memiliki lebih dari dua huruf awal tidak memakai tanda titik, misalnya S, titik, M, titik, A menjadi SMA. Yang keempat, penulisan ejaan TJ menjadi C dan NJ menjadi NY. Yang kelima, peresmian penggunaan huruf asing yaitu Z, V, dan F. Yang ketujuh, penghilang bunyi W menjadi UA, misalnya kualitas menjadi kualitas. Yang kedelapan, penjelasan akan pemenggalan kata di dalam konsonan, misalnya April, anggur. Yang kesembilan, pemakaian huruf X dan Q secara universal. 7. Ejaan Bahasa Indonesia. Ejaan Bahasa Indonesia atau EBI adalah ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku sejak tahun 2015. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015. Ejaan ini mengganti ejaan yang disempurnakan atau EYD.